Nah ini nanggung kayak gini, jangan nyalip. Kalau diantem kaca udah pernah. Memang motornya kurang ajar. Ngebut. Ya ngebut. Ya ada macam-macam lah di jalannya. Penting kita itu tak buat pembelajaran memang. Susah diceritakan. Nah, dan prinsipnya di jalan itu kebanyakan orang mau benarnya sendiri. Tapi aku punya pedoman. Di jalan tuh nggak ada orang hebat, di jalan tuh nggak ada yang hebat. Semua itu pejuang keluarga, pejuang nafkah, cari duit buat nafkah keluarga. Tanya sama pickup ini, mobil pribadi ini, semua ini itulah, nggak jauh-jauh tentang memang pejuang nafkah, cari duit, antar orang, antar keluarga, ya kan? Loh, Mas, kan ada yang nggak dibayar cuma ngantar, tapi itu kan intinya membahagiakan yang diantar. Itu kan termasuk bisa dikategorikan pejuang keluarga, karena rezeki atau pembayaran tuh nggak selalu berupa duit. Ada pahala bisa juga jadi pembayaran kita, atau malah pembayaran kayak pahala itu kan nggak ada, maksudnya nggak ada curangnya. Banyak ya dapat banyak, dikit dapat dikit. Aku nyetir ke Pekanbaru sendiri, Bre. 3 hari 2 malam. Dari buat malam. Kalau mudik ya, ada anak istri. Kayak naik kapal. Ya. Semarang Pontianak. Mana Semarang? Semarang Pontianak kan 3 hari 2 malam. Oh. Kalau naik kapal itu ya. Istimewa kapal emang. Itu tidur, makan, ngopi, ngerokok, tidur, makan, ngopi. Gitu aja kegiatannya di kapal. Wih, ini bisnya belum diambil ini bisnya nih. Bagong tuh. Laka. Yang penting jangan lupa berdoa, itu jangan panik. Saya belum ini loh, belum pengen belajar mobil tuh masih belum ini. Sampean. Kalau belum pingin ya belum, ya memang nggak bisa dipaksa. Tapi udah punya tapi belum belajar. Oh gitu. Tapi udah ada keinginan belum? Masih bapak aja. Bapak itu belajar seminggu, langsung udah bawa kemana-mana. Sebelumnya berarti sudah ada motivasi, obsesi, mungkin udah ada ya, untuk bisa bawa mobil. Tadi itu berarti ngajar sih tadi Mas? Atau base campnya guru? Base campnya PPI. Itu rata-rata Muhammadiyah. Oh. Kan orang pekerja perantau semua. Perantau ya. Kerja di rumah. Oh ya Allah. Sering aku dapat pertanyaan dari penumpang bawa satu, gimana Mas gak rugi? Wih, kalau dibahas atau diomongin rugi, enggaknya pasti rugi Pak. Tapi namanya kita tuh di jasa dan ada orang order, karena cuma satu nggak ada tambah ya. Antara dua pilihan, kita oper ke teman atau memang kita berangkatin sendiri, kayak gitu. Dan kalau oper ke teman, kita nggak bisa asal oper, harus tahu teman kita tuh gimana. Jangan-jangan dia bilang jemput ya, iya ya jemput. Begitu kita istilahnya semalam suntuk, kita belum tidur kan, anggap aja gitu, akhirnya kita istirahat tidur karena kita udah percaya sama teman. Oke, kau kasih kamu ya nomornya, kamu hubungin dan sebagainya.
nggak tahu nggak dijemput, kan itu gimana kayak gitu. Kalau misalnya kayak gitu, makanya kita misal ngoper penumpang ke teman pun kita tuh punya circle, punya lingkarannya sendiri. Udah termasuk hobi ya. Aku Kayak di jalan. iya, berawal dari hobi. Soalnya capek mas, aku dulu nggak nyangka kalau nyetir itu nggak capek, itu apa, capek itu nggak nyangka. Pikirku tuh nggak capek, seneng sana sini, los gitu kan. Ternyata lain. Kalau kita nyetirnya cuman kayak keluarga, mungkin pas hari libur seminggu sekali lah ya ke tempat wisata. Itu pun kalau nyetir seminggu sekali ke tempat wisata itu kan bahaya ini cara nyalipnya. Kalau seminggu sekali itu kan satu tujuan, ambil di rumah keluarga kan, antar ke tempat tujuan wisata kan udah selesai, habis itu istirahat. Kalau kerja lain, apalagi travel, dari titik satu kita jemput antar ke titik berikutnya, dan itu beberapa penumpang. Kalau kita tiap hari bawa penumpang satu ya amit-amit ya, kita nggak minta ya, itu kan ya kacau nanti apa namanya akomodasi operasionalnya, uang operasionalnya kan kacau. Ya dikit, ya banyak, ya berayun, ya tekor kan gitu. Ya gitu. Jadi kadang ada tanya, Mas, jadi apa kan mainan travel per bulan dapat berapa ya? Susah jawabnya. Ya kalau dibikin rata-rata itu mungkin bisa lah, tapi kalau untuk kepastiannya susah. Ya lebih, ya kurang. Patokannya kita bisa bayar angsuran, nah itu aja. Bayar angsuran, bayar kebutuhan anak sama istri. Memang rezeki itu nggak disangka-sangka, bener dalam mulai aku rasa betul. Contohnya yang masih hangat kemarin, aku kemarin bawa satu juga, ya kan? Bawa satu dari ambil di Kediri Mojo, bawa ke Pelabuhan Perak Surabaya, ya kan? Satu orang. Baliknya aku mampir ke bandara, calling temen lah, sap, calling. Tahu-tahu pulang bawa berapa? 6 penumpang. Kediri juga. Kediri, Tulungagung, Blitar. Pokoknya mas, di jalan itu kalau saling toleran, rasanya enak betul. Jangan kita seakan-akan ada orang ngeblong nyalip itu, boh ini jalanku, bagianku kau blong. Kayak kita nggak pernah ngeblong aja, kayak kita nggak pernah nyalip kayak gitu loh mas, mikirnya. Namanya kan orang tuh nggak tahu lagi keburu-buru apa kayak apa. Dan suatu saat kita yang sekarang nggak mau ngasih jalan, bisa jadi besok kita ada momentum yang buat kita nyetir jadi ugal-ugalan, itu bisa juga. Dan nggak dikasih gantian, nggak dikasih jalan sama pengguna jalan lain kan, nah baru ngerasain. Dan itu masih ada juga yang marah. Awalnya dia itu nggak ugal-ugalan karena suatu kebutuhan, akhirnya dia ugal-ugalan. Dan awalnya dia ada orang ngeblong, nggak dikasih jalan, di suatu saat dia dapat pengalaman yang sama, dia ya ganti yang memang butuh harus ngeblong, harus nyalip makan jalan orang lain, dan nggak dikasih jalan sama orang lain, dia akhirnya marah. Kan itu lucu kayak gitu, orang lucu kayak gitu, orang seenaknya itu nggak boleh. Karma ya, bahasa gampangnya karma. Dulu kamu ada orang ngeblong, nggak mau kasih jalan, malah mau maki-maki. Sekarang kamu gantian, memang ada keperluan mendadak yang tidak terduga-duga, akhirnya kamu harus ngeblong. Nggak taunya bener dapat karma, nggak dikasih jalan sama orang lain, kamu malah marah-marah. Itu kan di rumah ada kaca kan gitu jadinya. Coba di kaca dulu. Di jalan tuh udahlah, ada yang ngeblong ya silahkan. Yang penting kalau kita dirasa memang kita itu udahlah, kita kasih gantian lah jalannya. Mungkin dia buru-buru, positif tingginya kan gitu ya.
ada keperluan yang memang urgent, udahlah kita kasih jalan. Berapa detik? Ada 5 detik mas. Ada orangnya di sana, ada depan dengan kita, makan jalan kita, kasih aja sen kiri, tap 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 tap, udah dia best cari sendiri. Sabda 3 detik sering-sering, nah, hitung 3 detik 4 detik udah papasan kita, amat. Coba kalau kita egois, wah nggak bisa ini hak jalanku, kamu motong jalanku, aku diem aja di sini. Akhirnya yang sana juga panik, atau dia sana juga egonya tinggi juga, akhirnya adu kambing, urusan panjang kan gitu. Kalau aku mikirnya pribadi gitu, adu kambing berak ya kalau cuma mobilnya yang rusak. Kalau keselamatan jiwa kita terancam pastinya kan, melayang nyawanya. Mau cari di mana nyawa? Apotek, warung kopi, mana ada. Nah, aku sih begitu. Jujur ya, ini sedikit cerita. Dulu tuh bis itu kalau ngeblong, nah ini bahaya nih, bahaya. Ngeblong dulu sering ku lempar pakai telur busuk. Bis. Iya bis dulu, waktu aku masih sekolah. Sekarang rasa jadi sopir, ya Allah. Waktu kena batu itu dilempar batu, aku mungkin gini mikirku, apa ini karmaku? Tapi aku dulu nggak pernah kalau pakai batu. Oh ada yang ini. Iya, ada yang lempar kapan hari itu? Yang aku ceritakan tadi kan, ya ada yang lempar, kena sini pojok, ya pecah kaca. Aku akhirnya berpikir, apa ini karmaku tempo dulu? Tapi dulu aku ngelempar karena bisnya kelewatan, dan itu pernah nggak pakai batu, pakai telur. Waktu dulu, habis itu sekarang nggak tahu jadi profesinya nyopir. Ya udahlah, semakin tahu. Kalau ada bis-bis ugal-ugalan kayak gitu tuh, aku pasti jalan. Selagi jalan tuh lebar, aku pasti minggir. Bukan nggak berani, tapi nggak mau konyol lah gitu. Nggak mau konyol lah. Kayak gini-gini nih, kalau orang konyol nih biasanya disalib tosanya. Sop gitu kan. Kalau aku sih enggak. Karena satu, kita nggak buru-buru. Nah, resikonya itu nggak sebanding sama yang kita peroleh. Puasa aku bisa nyelip dosa, dahulin bis kan, cuman kayak gitu kan konyol tuh namanya. Nah, lebihnya kayak gitu bre. Sudah sampai mana mas? Ini sekarang sudah sampai, hampir sampai persimpangan Mengkreng Braan, perbatasan Kediri, Kertosono, dan Jombang. Keren gitu aja ya. Nanti disambung lagi kalau sudah sampai bandara. Sekarang tak menyetir dulu. Ini penumpangnya. Mas siapa namanya mas? Fikhan. Kasih salam dulu mas. Waalaikumsalam. Oke. Siapa? Hah? Enggak. Video-video aja baru komen. Iya. Orang suka nge-vlog nih.